Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Salam sukses. Oke, teman-teman, pemirsa semuanya. Di sini saya ada sebuah komponen elektronik yang mungkin yang ahli ataupun yang sudah pro. Ini sangat mudah sekali untuk mengetahui dari fungsi dan kegunaan alat ini. Tetapi di sini saya berbagi pengalaman dan saling belajar untuk sebuah komponen elektronik yang sangat penting sekali digunakan dalam sebuah rangkaian dan berfungsi dengan maksimal. Karena dengan mengetahui dasar sebuah cara kerja dari komponen elektronik ini sangat penting sekali untuk memudahkan dalam pekerjaan maupun dalam perbaikan sebuah komponen atau alat lainnya. Dan di sini untuk dioda ini adalah kapasitasnya bisa dilihat dengan mudah dengan cara melihat pada bagian di komponennya sini. Ini banyak macamnya dan banyak jenisnya. Dan untuk dioda ini adalah 1N5402 atau sering disebut dengan dioda 2 ampere. Bentuknya lebih kecil dari biasanya, dan ada pula jenis dioda ini yang digunakan pada komponen elektronik sesuai dengan fungsi dan cara kerja dari alat yang digunakan, terutama untuk perbaikan sebuah aki supaya hasilnya lebih maksimal. Dan di sini untuk dioda ini adalah dengan daya kecepatan yang rendah atau medium atau di tengah, 1N5402, sama seperti sebuah dioda pada bagian di sini. Oke, dioda yang 6 ampere ini yang agak besar. Oke, ini fungsinya untuk sebuah kelistrikan di PLN yang berarus atau menghasilkan, setahu saya menghasilkan 60 Hz gelombangnya, dan ini berfungsi sangat maksimal sekali. Oke, teman, dan kedua jenis dioda ini mengeluarkan arus yang berbeda. Semakin besar bentuknya, semakin besar arus yang dikeluarkan. Oke, untuk yang komponen dioda ini fungsi utamanya adalah merubah arus AC atau bolak-balik dari sebuah trafo ataupun jaringan PLN ke arus DC yang bisa menghasilkan dua kutub positif dan negatif, di mana saat dialiri kedua jenis dioda ini pada bagian di sini trafo, kemudian melalui dioda pada posisi putih ini berada di sebelah kiri atau outputnya, ini akan menghasilkan positif. Dan di sini jika diposisikan seperti ini, di sini sebuah trafo dan hitamnya berada di outputnya, ini akan menghasilkan arus negatif. Oke, teman, dengan kedua jenis ini, dioda ini sangat baik sekali untuk sistem penyearah arus dan gelombang atau arus yang dikeluarkan juga ke satu arah, jadi tidak berbalik. Ini jika sebuah komponen atau alat yang teman-teman gunakan mengalami masalah atau kerusakan, ini bisa terjadi karena dioda ini sudah short, terutama pada saat digunakan jaringan setelah melalui trafo kemudian ke komponen lainnya dan mengalami masalah atau tidak berfungsi atau bahkan sekali short, ataupun komponennya atau alat yang digunakan itu mati total. Ini bisa
diakibatkan dari diode ini sudah bocor, bisa mengalirkan ke dua arah, dari kanan ke kiri maupun dari kiri ke kanan. Jadi di sini untuk memudahkan sebuah komponen, terutama komponen yang paling utama dari sebuah rangkaian elektronik adalah sebuah diode seperti ini. Oke teman-teman, dan di sini ada sebuah rangkaian dari komponen elektronik yang mungkin bentuknya berbeda tetapi fungsinya sama. Di sini ada sebuah rangkaian elektronik seperti ini. Oke, banyak sekali komponennya, hitam-hitam seperti diode seperti ini. Oke, dan di bagian sini juga sangat kecil-kecil untuk ukuran dan jalur yang digunakan. Oke, seperti ini. Dan di sini ada beberapa komponen yang mirip atau sama atau fungsi dari utama sebuah diode pada rangkaian di komponen elektronik ini. Oke, kita cari yang D. Biasanya untuk diode adalah D11. Oke, seperti ini. Ini adalah sebuah diode dengan bentuk yang kotak. Berbeda sekali dengan diode yang sini berbentuk bulat. Ini kalau di elektronik mungkin namanya SMD. Teman-teman jika ahli elektronik ini bisa tulis di kolom komentar. Ini adalah sebuah rangkaian dari CDI. CDI DC, CDI yang menggunakan aki dari punyanya Vario yang sudah tidak bisa digunakan lagi, dikarenakan sebelumnya mengalami over voltase pada rangkaian ini sehingga terjadi short atau kerusakan seperti ini. Dan fungsi dari atau cara kerja dari sebuah CDI DC sama seperti pada sebuah rangkaian elektronik di rumah tangga atau alat cas lainnya, alat cas aki, dimana di sini sebuah voltase 12 volt dari aki, 12 volt dari aki kemudian dirubah menjadi atau masuk ke rangkaian trafonya sini, trafo ferit, nanti dinaikkan untuk menuju koil dan disimpan di kapasitor. Dan di sini ada trafo ferit atau sebagai inverter menaikkan tegangan dari 12 volt ke 220. Ini adalah fungsi utama dari sebuah CDI DC yang berfungsi mengatur pengapian dan menghasilkan output voltase pada coil 220. Oke teman, dan di sini karena fungsi diode ini ada dua jenis atau macamnya ada dua jenis. Di sini yang 6 ampere, di sini yang 2 ampere. Oke. Dan di sini ada sebuah aki 12 volt. Ini sudah saya perbaiki dari sebelumnya. Tapi di sini saya akan coba lihat kondisi aki ini, apakah masih bisa menyimpan arus dan bagaimana hasilnya. Karena di sini setelah saya perbaiki, kemudian saya biarkan sekitaran mungkin 3 hari untuk melihat kondisi sebuah aki. Ini bisa dengan mudah jika suatu saat setelah dilakukan perbaikan, selama mungkin 6 jam, ini kita bisa lihat hasil akhirnya atau hasil dari saat dilakukan perbaikan. Ini setelah dibiarkan minimal 1 jam, ini akan terlihat kondisi di akinya tersebut. Dan di sini saya akan siapkan sebuah volt digital. Oke teman, saya siapkan sebuah volt digital. Saya arahkan ke 20 volt DC.
seperti ini 20 volt DC, dan di sini akinya masih kondisi voltasenya lumayan bagus, karena untuk aki 12 volt di sini ada keterangan pada aki 12 volt yaitu 12,4 volt. 12,4 volt ini sangat penting sekali untuk nilai di belakang voltase dari sebuah aki 12 volt, terutama aki kering, karena di sini aki kering ini sangat sensitif sekali terhadap pengisian arus yang masuk. Jika terlalu besar ataupun voltase tidak sesuai dengan yang ada pada aki 12 volt yang kering ini akan menyebabkan beberapa masalah. Seperti ini masalahnya. Akinya menjadi kembung seperti ini. Akinya menjadi kembung seperti ini dan tidak bisa diperbaiki lagi. Dan untuk kondisi aki kembung seperti ini bisa terjadi karena discharger atau pelepasan voltase yang terlalu rendah. Pelepasan voltase terlalu rendah, digunakan sebuah lampu untuk menyalakan lampu secara terus-menerus, tadinya 12,6 volt, kemudian sampai 8 volt, kemudian dicas langsung tanpa mengetahui arus yang masuk atau yang digunakan. Jadi untuk kondisi aki ini bisa dilakukan sebuah pengisian, atau jika mengalami masalah atau saat digunakan pada saat dinyalakan sebuah lampu, kemudian voltasenya sampai turunnya itu 50% atau 75%, katakanlah 9 volt. Ini kurang bagus untuk sebuah aki 12 volt. Tapi di sini ada cara tersendiri untuk aki seperti ini supaya nanti saat dilakukan pengisian tidak menyebabkan kerusakan seperti ini. Ini biasanya terjadi karena masuknya arus ke positif aki ini besar sekali, mungkin 5 ampere maupun menggunakan trafo yang 6 ampere. Teman, dan untuk aki seperti ini bisa digunakan sebuah trafo, sistem pengecasan menggunakan trafo dan kiprok motor dengan menggunakan arus yang kecil sekitaran di bawah 1 ampere. Mungkin terlalu lama, tetapi hasilnya akan lebih bagus dan tidak merusak akinya. Ini sesuai dengan pengalaman saya. Lama tetapi hasilnya itu lebih maksimal karena voltasenya naiknya pelan, arus yang masuk ke dalam plat sel akinya juga tidak terlalu besar, atau naiknya voltase maupun arus ini tidak terlalu besar yang menyebabkan arus masuk terlalu besar. Kemudian karena plat sel, di setiap plat selnya ini voltasenya rendah, nanti jika dimasukkan arus terlalu besar, ini akinya tidak kuat menahan derasnya sebuah arus pengisian dan besarnya arus pengisian dan tingginya voltase yang ada pada alat pengecasan. Jadi di sini dibutuhkan trik menggunakan trafo yang 1 ampere, bisa menggunakan sebuah kiprok motor yang orisinil tentunya. Seperti ini, punya bit karburator Vario Absolute Revo, ini juga bisa, yang penting yang orisinil. Atau teman-teman jika mempunyai kiprok yang biasa, yang orisinil bawaan motor, tetapi nyala lampunya itu mengalami masalah atau lampunya putus terus, dan untuk sistem pengisian aki normal, ini bisa digunakan sebuah alat pengisian otomatis. Teman, karena di sini untuk kondisi aki ini normal dan tidak mengalami masalah untuk voltasenya. Dan saya akan coba tes
Ini langsung saja saya tes dengan arus besar menggunakan sebuah dinamo starter motor karena untuk sebelumnya di sini sudah saya biarkan beberapa hari, mungkin sampai semingguan ini. Oke. Voltasenya masih oke. Ini saya coba tekan tombol starternya. Di sini sama seperti pada sebuah motor. Jika teman-teman mengalami masalah seperti ini, bisa melakukan trik seperti ini, melihat voltase aki, kemudian dicoba di starter motor dan berapa nilai penurunan dari voltasenya. Oke, saya coba tekan. Ini sama seperti saat menekan di starter motor, sekitaran 3-5 detik. Oke, karena di sini untuk dinamo starter motor ini tidak melakukan beban pada mesin, jadi voltasenya di 11,9 volt. Mungkin ini kurang begitu maksimal hasil tesnya. Untuk kondisi aki ini saya pastikan melemah. Oke, melemah. Oke, ada beberapa trik untuk mengetahui ini. Oke, saya akan coba tes menggunakan alat tes untuk memastikan aki ini sudah kurang dari arusnya. Di sini saya akan siapkan sebuah baterai analisis 12 volt untuk melihat berapa arus yang tersimpan di dalam aki ini. Oke, saya tes ke 100. Oke, saya tes on. Oke, dan untuk voltase akinya 12,23, kemudian resistansinya 29,15 mili ohm. Oke, voltase di bawah 12,4 dan arus yang disimpan pada aki ini. Oke, saat pengetesan 100 ampere, arus atau CCA-nya ini sangat bagus sekali, tetapi voltasenya ini kurang tinggi. Voltasenya harusnya di atas 12,4 volt. Oke, ini nilai CCA-nya 83. Ini sudah sangat bagus untuk dinamo starter motor, terutama untuk motor yang starter kasar kayak Beat. Oke teman, dan untuk aki ini, banyak aki kering seperti ini. Mungkin bentuknya untuk aki kering seperti ini, bentuk kotaknya ini sama, tetapi untuk jenis atau nilai AH-nya ini lebih besar. Ini biasanya bentuknya sama tetapi tingginya berbeda. Ini perumpamaan punyanya Beat sama punyanya Vario 150. Ini sekitaran 2,5 cm tingginya. Jadi semakin tinggi atau semakin tinggi dari bentuk pelajalnya, arusnya semakin besar yang disimpan dan semakin lama yang digunakan atau dibutuhkan. Jadi hasil penyimpanannya lebih maksimal. Dan untuk aki yang 12 volt ini, jika teman-teman mempunyai katakanlah Beat karburator untuk aslinya 3,5H, ini bisa mengganti yang 6Ah. Punyanya Vario 150 ini tidak bermasalah dan tidak mengganggu dari fungsi kelistrikan di motor. Ini adalah salah satu trik dari aki 12 volt. Oke, hasilnya akan lebih maksimal, starter lebih enteng. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan membutuhkan aki ini supaya hasilnya lebih optimal lagi. Oke, saya akan coba lakukan beberapa trik. Di sini sudah saya lakukan pengisian pada aki ini, pada aki 12 volt 3,5H ini. Oke, dan di sini menggunakan arus standar atau pengecasan standar
di arus 6 ampere. Oke, 6 ampere. Oke, saya menggunakan arus 6 ampere. Oke, 6 ampere sama seperti pada sebuah sistem pengisian atau penyara arus. Oke, yang menggunakan penyara arus pada sebuah dioda 6 ampere seperti ini. Oke, dioda 6 ampere seperti ini. Oke. Dan di sini sudah melakukan pengisian. Oke, ini sudah full. Oke, sudah full dan berhenti di 14,3 volt. Ini 14,3 volt. Dan di sini saya gunakan alat cas seperti ini, repair charging yang bisa digunakan untuk aki motor dan mobil. Dan di sini untuk kapasitas akinya, di sini input voltase 110 sampai 240 volt, dan untuk penggunaan untuk aki 12 volt. Output voltase 13,8 sampai 15,5 volt, dan output surutnya atau arus yang keluar 6 ampere. Oke teman, ini untuk yang standar mengeluarkan arus 6 ampere, dimana untuk sistem voltase yang 13,8. Oke teman, dan di sini saya akan lakukan tahap selanjutnya supaya hasilnya lebih maksimal dan tentunya arusnya lebih besar daya simpannya. Di sini saya akan tekan tombol yang pulse repair charging, dimana saat digunakan untuk pulse repair charging ini mengeluarkan arus yang kecil naik turun, mungkin sekitaran di bawah 2 ampere, dan naik turun mungkin ada yang sampai mungkin 200 mA. Jadi di sini hasilnya akan lebih maksimal dan output voltasenya maksimalnya di 15,5 volt untuk sistem repair. Oke, saya coba tekan. Oke, pulse repair bekerja seperti ini. Ini banyak teman-teman yang berkomentar tentang sistem pengisian aki di atas 15 volt apakah aman. Di sini sudah digunakan oleh alat cas ini dengan nilai maksimal pengecasan 15,5 volt. Oke, dan tentunya aman selama saat dicas ini tidak mengalami panas dan tidak mengalami kenaikan suhu. Itu berarti di pelajarnya ini dalam kondisi baik atau bisa menyimpan arus dengan maksimal. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan dalam video ini, jadi di sini kita bisa gunakan beberapa triks untuk sebuah perbaikan aki menggunakan yang normal, yang 6 ampere, kemudian yang pulse untuk perbaikan aki menggunakan yang 2 ampere, atau sama seperti pulse repair charging seperti ini. Terima kasih, salam sukses, salam otomotif, semangat buat pemirsa semuanya.